Halo semuanya, selamat datang kembali di Guardian Stone Channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat selalu. Penduduk ini bernama suku Inuit. Dari informasi yang ada, diperkirakan penduduknya sekitar 30, bahkan ada yang menyebut sampai ribuan orang. Kabarnya mereka menghilang secara misterius. Hilang begitu saja tanpa persiapan apapun. Seperti tergesa-gesa. Nah, seperti apa kisahnya? Kita akan membahasnya di sini. Berita ini ada pada tahun 1930, setelah dipublikasikan sebuah surat kabar Manitoba. Kisahnya bermula saat seorang pemburu bernama Joe Lebel tengah menyusuri pedalaman Kanada Utara. Namun cuaca tiba-tiba memburuk, yang mengharuskannya mencari tempat untuk singgah. Kemudian ia segera menuju ke sebuah desa yang sebelumnya sudah ia kenal. Dia tahu di sana ada suku Inuit yang pernah ia kunjungi sebelumnya. Sebuah desa dengan suku yang ramah, selalu menyambut orang asing yang datang ke sana dan menawarkan tempat untuk bermalam. Joe juga akrab dengan cerita suku Inuit tentang roh kayu yang jahat. Dan ia juga tahu bahwa mereka percaya dengan legenda makhluk mitologi Wendigo. Nah, Wendigo ini berdasarkan mitosnya dipercaya sebagai makhluk menyeramkan yang memangsa daging manusia. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan bagi channel ini agar semakin baik lagi. Dengan subscribe juga, sebenarnya tanpa kita sadari, telah menanamkan kebaikan bagi hidup kita sendiri. Kembali ke cerita, sesampainya di desa tersebut, Joe terkejut karena melihat pemandangan yang tak biasa. Tidak ada yang bergerak. Biasanya mereka menyambut kedatangan orang asing dengan riuh, namun kali ini terlihat sepi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan normal sama sekali. Tidak ada tawa atau riuh percakapan yang terdengar. Tidak ada asap yang keluar dari cerobong asap, yang mengindikasikan tidak adanya kehidupan di dalam rumah. Kemudian Joe menemukan persediaan makanan dan perbekalan, menemukan pakaian yang masih utuh di rumah-rumah mereka, dan senapan yang disimpan di sepanjang sisi pintu. Ini terlihat sepertinya mereka mewaspadai sesuatu. Kemudian semua itu ditinggalkan begitu saja. Ini juga menunjukkan bahwa mereka pergi secara beramai-ramai dan tergesa-gesa atau menghilang. Joe Lebel lantas pergi ke pos telegram di sebuah kota terdekat untuk memberikan kabar kepada teman-temannya tentang apa yang ia lihat. Beberapa jam setelah mengirimkan kabar telegram, temannya yang bernama Armand Laurent dan dua orang putranya beserta sejumlah anggota kepolisian tiba di lokasi itu. Keanehan semakin terasa ketika mereka memeriksa komplek pemakaman di dekat desa. Tampak liang-liang kuburan yang ada di sana sudah berada dalam kondisi terbuka dan mayat-mayatnya pun menghilang. Melihat kondisi tanah yang membeku dan mengeras, mereka yakin kalau pelakunya bukanlah hewan liar. Polisi juga yakin kalau pelakunya bukanlah anggota suku Inuit, karena mereka memiliki kepercayaan bahwa kegiatan membongkar kuburan adalah hal yang terlarang. Sejumlah polisi juga sempat melihat kilatan cahaya aneh di langit malam. Memang pemandangan bercahaya bukanlah hal yang aneh di sana, karena aurora memang kerap muncul di tempat tersebut. Tapi mereka yakin cahaya yang mereka lihat bukanlah aurora, karena aurora berbentuk menyerupai tirai bercahaya pucat. Sedangkan cahaya yang mereka lihat ini berwarna kebiruan dan bergetar. Cahaya apakah itu sebenarnya? Tidak ada yang tahu jawabannya sampai saat ini. Suku Inuit tinggal di dekat danau Enjukuni, wilayah Kivalliq, di pedesaan Nunavut, Kanada. Terletak di sepanjang sungai Kazan. Mereka termasuk orang-orang Eskimo. Eskimo sendiri adalah istilah bagi orang yang mendiami daerah kutub bumi, tidak termasuk Skandinavia dan sebagian besar Rusia, tetapi termasuk bagian paling timur Serbia. Ada dua kelompok besar Eskimo, yaitu Inuit di utara Alaska, Kanada, dan Greenland, dan Yupik di barat Alaska dan timur jauh Rusia. Berita mengenai suku Inuit yang mendadak hilang ini baru menyita perhatian publik dunia setelah Halifax Herald menyebut desa tersebut sebagai desa orang mati dalam headline surat kabarnya. Berbagai spekulasi pun bermunculan, mulai dari yang sifatnya masuk akal hingga beberapa teori. Kemudian pada tahun 1959, seorang penulis, Frank Edward,
menerbitkan sebuah buku yang berjudul Stranger Than Science, yang di dalamnya menyertakan kasus hilangnya penduduk desa Enjukuni atau suku Inuit ini. Kepolisian Kanada bereaksi atas terbitnya buku tersebut dengan menyatakan kalau kasus hilangnya penduduk desa di Danau Enjukuni sebenarnya tidak pernah terjadi. Meski sejumlah pihak menganggap apa yang ditulis Edward berlebihan, klaim dari pihak kepolisian tidak serta-merta diterima begitu saja oleh masyarakat, karena media mempunyai dokumentasi sejak 1930-an yang membenarkan apa yang ditulis Edward. Untuk mengatasi kekhawatiran publik, pihak polisi Kanada pun melakukan penyelidikan baru. Hasilnya, mereka menyatakan bahwa suku Inuit memang hidup secara nomaden alias berpindah-pindah. Namun penjelasan tersebut tidak lantas membuat semua pihak merasa puas. Sejak itu, banyak teori bermunculan mengenai ini, salah satunya penduduk desa dan mayat yang ada di pemakaman telah diculik oleh alien. Atau bisa saja, ini menyangkut kepercayaan mereka mengenai roh-roh jahat atau legenda makhluk mitologi Wendigo yang disebutkan tadi. Namun semua itu hanya teori saja, tidak ada bukti secara ilmiah kemana penduduk itu pergi. Mengenai yang sesungguhnya terjadi, masih menjadi misteri hingga sekarang. Silahkan berpendapat di kolom komentar jika ada tambahan atau punya pandangan lain mengenai ini. Terima kasih sudah menonton. Kita akan terus membahas topik menarik lainnya. Bantu channel ini dengan like, subscribe agar semakin berkembang lebih baik lagi.